Tes 1 2 3 tes 6 1 2 3 3 2 1 tes naik 1 2 3 3 2 1. Oke. Yo, cara Pak Lima Pak Tuna Masonasam kasih data Pak Angga Mairi. Halo. Ya, dan shalom. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan di siang hari ini, karena kita ada di tengah-tengah keluar dari tempat ini dan sehubungan dengan keberkatan daripada keluarga kasih kita. Maka sebelum kita melakukan seluruh kegiatan kita di siang hari ini, keluarga di tempat ini menyediakan berkat untuk kita nikmati bersama-sama. Dan sesudah kita menikmati berkat Tuhan di siang hari ini, dari keluarga pihak laki-laki akan menuju ke keluarga pihak perempuan untuk menjemput, dan kita ke gereja untuk pemberkatan nikah kudus di jemaat Nazaret Orang Tua. Untuk itu kepada Ibu Pendeta dipersilakan untuk pimpin kita dalam doa di siang hari ini. Dipersilakan. Dan kita di hari ini kita melandasinya dengan doa, kita berdoa. Terpujilah ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang kami sembah, dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Di siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dan kami bersyukur akan segala kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Mereka akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pada hari ini. Tuhan, hamba mohon Tuhan berperkara atas semua yang akan terjadi nanti, biarlah boleh berjalan dengan segala baik. Dan sebagai tanda sukacita bersama, keluarga telah menikmati berkat Tuhan untuk kami nikmati bersama. Tuhan menjamah, mengurapi, supaya ada kekuatan, ada semangat yang kami peroleh ketika kami makan dan minum dari berkat Tuhan ini. Kita hendak menuju ke rumah mempelai perempuan untuk menjemput dan sekaligus hendak menuju ke rumah Tuhan. Hamba mohon Tuhan memberkati perjalanan ini supaya keluarga boleh tiba di tempat tujuan dengan damai dan selamat. Dan biarlah Tuhan kendalikan, berikan alam yang tenang, cuaca yang baik, supaya segala sesuatu boleh terjadi dengan baik. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Nah, kalau kita lihat dari kalau bawang tidak semangat kayaknya bawang dari bawah.
Maaf ini bisa mau, barewa, makan pakai. Maaf ini bisa mau, oh, nang sudah pakai kaden ah. Terus itu. Si pos me pun. Itu sana kan. Iyo. Model aku sana itu. Sawit aja nih foto. Jadi kalau bisa nih. Iya ada. Siapa tahu dapat ada bagi nama muda ya? Siapa dapat? Esok nanti jalan berhenti dulu sampai orang semua naik di mobil, keluar kan semua di mobil dulu, nanti kita klakson baru jalan. Yo, ayo. Oh ini juga nanti. Penting dari sini dulu. Paling nanti apa? Ayo. Iya. Sebelum berangkat. Duk. Oke. Yang penting ada sedikit bayangan, komunitas. Ada bayangan. Tanda bukti sama dilaporkan. Dilaporkan. Anakin lagi mo kayo. Buka kaca. Foto. Siapa mau Iwan? Yo. Tebar pesona. Mana itu brand? Napoli ni. Nah, untuk Prabu diti. Nah, kuna bisa ada buku to Pak ya utol Pak. Masih punya ketinggalan juga tuh. Pasir langsung ikut di pengantin. Iya.
Set. Take set. Set. Satu. Saya kira mari sama-sama. Mari dulu toh. Silakan langsung periksa. Saya pakai lembu kayu. Mari, disilakan masuk. Untuk kendaraan roda 4 silakan maju ke depan, baru putar, baru ya. Atas sujud baru kita semua dong. Ya. Terus baru putar satu arah kendaraan. Sementara pengantin dan rombongan orang tua mari silakan. Ya, mari selamat datang. Lanjut saja, tidak usah malu-malu lagi. Mau pakai mic siapa yang bicaranya silakan. Kau dah warna itu kita tahu kan. Langsung. Shalom. Shalom. Laki direk paban mami. Laki tingayo pampang bami. Semua tumbak kan domai padang di Sadan. Melosong kan domai Sadan Malimbong. Pangloloan na tongkonan kandian tungkasangan na. Yamoto kirampun sulani inde simbolong manik. Lampas itamu inde kaya nga dia rui. Ia mabayu siyele na dodo sang kalamak na. Apakah disabu patona allo siyele na kumua. Mareko-reko tetondok ramang-ramang tedainan. Belan na aluk na rangkanang kapa sangka na kaso si Tambin. Ia mo kada dian na batu silambi. Nenne di karangan siratuan tontong tasape-sape daun na tasalungku lambak-lambak na. Tara pakembang patora masolo nasang. Tasi tantap pa angka mairi. Ladi langda pengkamoya. Ladi tulak pas sambayang. Den maupa na paupa paraya na po paraya. An nasusi nenek todorona tento turan todorona. Di po pasa luwak bana. Di po tamuan tondok bak bana. Di po banu luwak bana. Pakiran lembang tondok na. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu keluarga. Amat jemput anak kita dan Tuhan untuk mendapatkan nikah. Silakan. Pasang ke dada. Enggak, ini saja kak. Kakak langsung simpan di kantong saja. Ya, Nanti di sisipkan mobil dari baru. atas. Iya. Sambil senyum kak ya. Dua-dua senyum. Smile, Kamera. smile. Boleh lihat kamera kak dua-dua. Ya. Oke, sekarang terima bunganya. Pelan-pelan saja. Sip. Oke, terima kasih. Sip. Bab. Senyum-senyum kayak warna. Jalan cepat. Ibu yang kami kasih dan kami hormati, selamat siang, salam sejahtera buat semua. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya dengan anugerahnya kedua keluarga besar pada siang hari ini boleh dipertemukan dalam satu sukacita lewat pertemuan kedua anak terkasih kita, Berna dengan Iwan, di mana saat ini kedua anak terkasih bersiap-siap untuk dibawa ke rumah Tuhan untuk mendapatkan pemberkatan, peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Oleh karena itu, sebelum kita berangkat dari tempat ini, kita akan awali dengan doa dan dengan penuh sukacita kami mohon Bapak Pendeta Frankie Rumbarar, SDH, Bapak Ben minta izin pimpin kita dalam doa sebelum kita berangkat
menuju ke gereja Sikim Orang Pur Nazaret. Waktu kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Irwan Pabisa dan Bernaranda Bunga yang hari ini akan diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan, disaksikan oleh kita sebelum kita dari rumah ke gereja. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Yang Maha Besar, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan kami segambar dan serupa dengan Engkau, dan Engkau merindukan bahwa manusia jangan seorang diri, tapi ada penolong yang sepadan. Di hari ini kami menyaksikan, tetapi juga akan mengikuti seluruh proses peneguhan dan pemberkatan nikah bagi kedua anak kekasih, baik Irwan Pabisa dan Berna Randa Bunga. Tuhan, kepada mula kami mempercayakan seluruh proses ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kuatkan dan teguhkan, berikan kekuatan dan kemampuan bagi kedua mempelai, tetapi menjadi pujian dan kehormatan bagi Allah yang telah mempersatukan kedua anak kekasih. Terima kasih Bapak, mari Engkau sertai kami dalam seluruh proses dari rumah di tempat ini kami menuju ke gereja. Dalam seluruh perkara kami tanggung di dalam nama Yesus Kristus, kepala gereja, kepala rumah tangga yang telah mintakan kuasa Allah bagi mereka. Bapak, lebih daripada itu Tuhan, Engkau sempurnakan doa ini, lalu berkat dan anugerah dan rahmat-Mu bagi Irwan Pabisa dan Bernaranda Bunga sebagai mempelai di hari ini, tapi juga berkat bagi kami sekalian. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Mari keluarga besar dari belakang, baru foto lagi, baru kita menuju ke mobil, menuju ke gereja. Ya. Maju sedikit lagi, biar dengan Iwan ya, maju lagi sedikit. Jadi rute yang kita lewati, keluar dari maju saja terus putar kembali ke jalan besar menuju ke sampai BPJS. ya. Oke, baik. Siap, siap. Ada patuan? Ada. Ya, baik. Oke. Ada keamanan. Jadi ini sudah selfie. Aman. Tapi banyak senyum. Ini kok ada foto tapi ada senyum ini yang betul. Ini masih tahun baru ini. Apalagi. Bukan. Bukan pionnya. Angka apa Amir ke? Kawan. Ya mau kasih kayu masih lama. Di belakang. Enggak apa-apa tak? Aman. Ada sikir remit tinggal merah kau ni. Kurang pada sih. Jangan. Angkat itu ini udah ya. Oke.
Bapak Ibu dipersilakan berdiri untuk mengantar pelayan dan kedua mempelai bersama dengan keluarga, maka akan diiringi oleh solois. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Tuhan baik satu dan tiga segala dunia.
bersekutu, kita hendak membaca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, di hari bahagia dari kedua anak-Mu terkasih, Iwan Kabisa dan Bernaran Berbunga, yang Tuhan berencana dalam kehidupan mereka sehingga mereka akan disatukan, diteguhkan nikahnya di hari ini. Dan kami datang kepada Tuhan dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah dari kedua anak ini. Dalam ibadah ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Pengetahuan, hikmat, kudus Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu, supaya hamba dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan juga berikan pengetahuan dan hikmat kudus bagi umat Tuhan yang mendengar firman-Mu di saat ini. Firman Tuhan di saat ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Karena ini jam-jam berbahaya, masih habis. Pertama-tama pasti tuan rumah malu, keluarga malu, yang punya acara juga pasti lebih malu. Ini yang terjadi pada perkawinan di Kana. Mereka tiba-tiba kehabisan anggur. Namun bukannya malu, tapi beruntung. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka undang Yesus hadir.
Mereka beruntung bukan hanya sekedar Tuhan mengubah air menjadi anggur, tapi mereka beruntung karena mereka undang Yesus hadir. Pengantin undang Yesus hadir. Itulah mengapa dalam lembaga perkawinan Kristiani, hal yang paling penting dan paling utama adalah menghadirkan Kristus dalam kehidupan rumah tangga. Hal yang paling penting, yang paling mendasar dari lembaga perkawinan Kristiani adalah undang Tuhan hadir. Demikian pula saudara Iwan dan Berna, hadirkanlah Kristus dalam rumah tanggamu. Perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur, dan itu adalah suatu soal, itu adalah masalah. Karena tiba-tiba anggur habis, pasti pengantin malu, keluarga malu, belum lagi panik, belum lagi cemas. Kehabisan anggur itu adalah soal. Untung Yesus diundang, sehingga ada solusi, ada jalan keluar. Saudara Ruang dan Berna, dalam membangun rumah tangga, dalam perjalanan ke depan, pasti ketemu dengan yang namanya persoalan, pasti ketemu dengan yang namanya masalah, pasti ketemu dengan yang namanya tantangan. Maka itu jangan lupa selalu hadirkan Tuhan dalam rumah tangga saudara berdua. Menghadirkan Tuhan bukan berarti rumah tangga bebas dari masalah. Menghadirkan Tuhan bukan berarti rumah tangga bebas dari persoalan. Masalah tetap ada, persoalan tetap ada, tapi di balik persoalan, di balik masalah, pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar. Karena ada Yesus. Dan karena Yesus adalah jawaban dari semua persoalan yang kita hadapi. Apapun persoalan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus jawabannya. Dan lagu bilang, ya, karena Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban dari setiap persoalan, termasuk persoalan dalam rumah tangga. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua simbol utama dalam liturgi pernikahan. Yang pertama disebut peneguhan. Kalau yang sudah melewati masa ini pasti tahu. Peneguhan itu pengantin jabat tangan, lalu pendeta meletakkan tangan di atas tangan yang saling berjabat tangan itu. Itu simbol peneguhan. Kristuslah orang ketiga di situ. Tangan ketiga yang ada di situ adalah tangan Kristus. Lalu simbol kedua adalah pemberkatan. Kenapa pengantin disuruh berlutut baru pendeta memberkati? Supaya kepala mereka lebih rendah dari tangan saya, atau kepala mereka lebih rendah dari tangan pendeta. Jadi kalau Bapak perhatikan, kalau pendeta kasih berkat itu untuk jari-jari itu ada renggang sedikit. Jadi berkatnya jatuh di kepala. Maksudnya, maknanya adalah Bapak Ibu Saudara-saudara, berkat tidak akan efektif kalau tidak ada kerendahan hati. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, maksudnya, maknanya adalah berkat tidak akan efektif kalau tidak ada kerendahan hati.
Kemarin dalam penggembalaan sudah disampaikan, ya Bapak Ibu, sebenarnya berkat Tuhan itu datang dalam kita punya rumah tangga. Bukan persoalan kita kerja keras, kita mencari uang bagus, tapi ada faktor-faktor lain yang membuat sehingga berkat itu masuk atau tidak. Salah satunya adalah kerendahan hati. Jadi berkat Tuhan akan datang dalam rumah tangga kalau ada salah satu pihak yang rendah hati. Kalau tidak ada kerendahan hati di dalam, Bapak Ibu Saudara-saudara, nanti kita belajar sendiri, kita punya rumah tangga. Berkat ini dia lari kemana, dia pergi kemana. Sebuah rumah tangga yang berpusat pada Kristus akan mengalami kebaikan-kebaikan Allah dan berkat-berkat-Nya. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kebaikan-kebaikan Allah itu hanya terjadi kalau kita menghadirkan Kristus dalam rumah tangga kita. Demikian juga Saudara Iwan dan Berna. Kebaikan-kebaikan Allah itu hanya terjadi, berkat-berkat Allah itu akan dialami kalau saudara berdua menghadirkan Kristus dalam rumah tangga ini. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus pada perkawinan di Kana adalah untuk menyatakan kehadirannya di tengah kehidupan keluarga. Mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus pada perkawinan di Kana adalah menyatakan bahwa Dia datang menyelamatkan keluarga, untuk menyatakan kebaikannya, kepeduliannya bagi keluarga. Kembali ke kita Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita mau undang Yesus hadir dalam rumah tangga kita ataukah tidak? Kembali kepada pribadi masing-masing, apakah kita mau menghadirkan Kristus masuk dalam kita rumah ataukah tidak? Karena ya, apalagi zaman sekarang dengan tuntutan hidup yang semakin tinggi, ada banyak orang Kristen yang terlalu sibuk cari uang sehingga lupa untuk bahwa Yesus juga dalam rumah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu boleh kerja dan tentulah cari uang, tapi jangan lupa cari Yesus, bahwa Yesus masuk dalam rumah. Saya sering menyampaikan bagian ini bahwa jangan kita hanya mengejar berkat-berkatnya saja. Jangan hanya mau mengejar kebaikan-kebaikannya saja, lalu kita tidak mencari sumbernya, yaitu Tuhan. Cari Dia ke orang dulu, maka dengan sendirinya berkat-berkat itu, kebaikan-kebaikan itu yang dari Tuhan akan kita terima. Jadi untuk saudara berdua, Irwan dan Berna, saudara akan memulai hidup baru, disatukan menjadi suami dan istri dalam membangun sebuah rumah tangga. Maka itu sekali lagi, hadirkanlah Tuhan di dalam rumah tangga. Dalam sebuah pernikahan, Bapak Ibu Saudara-saudara, khusus bagi saudara Irwan dan Berna, terdapat prinsip-prinsip dalam membangun rumah tangga. Karena saudara Irwan dan Berna bukan dua lagi. Irwan dan Berna itu jadi satu. Karena firman Tuhan katakan, demikian mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Maka supaya suami dan istri itu bisa menjadi satu, supaya Irwan dan Berna bisa menjadi satu, yang pertama saling mengasihi. Tidak mungkin satu kalau tidak ada cinta kasih.
Supaya mengalami kebaikan Tuhan dalam keluarga harus saling mengasihi. Prinsip yang kedua, saling menerima. Jadi supaya kebaikan-kebaikan Tuhan itu kita alami dalam rumah tangga, supaya menjadi satu, terimalah dia apa adanya, dengan segala kelebihannya dan segala kekurangannya. Supaya ada kebaikan Tuhan dalam keluarga, harus ada saling menerima. Irwan terima Berna apa adanya, Berna terima Irwan apa adanya. Bahasa sekarang bilang, jangan terima orang karena ada apanya, tapi apa adanya. Jadi saling menerima ini penting Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba satu bilang saya tahu begini, saya nikah dengan super lambat, balik lagi super lambat. Jadi untuk saudara Irwan dan Berna saling terima pada Berna dalam kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Yang ketiga, prinsip yang ketiga dalam sebuah pernikahan supaya menjadi satu adalah saling mengerti. Saling mengerti ini yang kadang-kadang juga sulit untuk diterapkan dalam keluarga. Jadi dibutuhkan pengertian. Mengerti sederhananya begini Bapak Ibu Saudara-saudara, memahami alasan-alasan mengapa orang itu melakukan sesuatu walaupun mungkin itu salah. Tuhan mengerti kita. Ketika kita melakukan dosa, Tuhan marah. Tapi Tuhan mengerti kita hanya manusia. Terus tambah lagi manusia biasa. Mengerti tidak berarti setuju. Jadi Bapak Ibu mengerti itu tidak sama dengan setuju. Ketika istrimu atau suami melakukan sesuatu yang saudara tidak senang, cobalah mengerti. Kenapa satu suami bikin begitu? Ketika istrimu melakukan sesuatu yang suami tidak senang, suami cobalah mengerti kenapa satu istri bikin begitu. Demikian juga Irwan dan Berna, supaya menjadi satu harus saling mengerti. Kalau Irwan bikin sesuatu yang tidak senang, Berna coba untuk mengerti kenapa Irwan bikin begitu. Sebaliknya, kalau Berna bikin sesuatu yang tidak menyenangkan, Irwan coba mengerti kenapa satu istri bikin begitu. Jadi dibutuhkan pengertian. Prinsip yang keempat adalah Bapak Ibu Saudara-saudara saling menghormati. Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Nah, untuk bagian ini Bapak Ibu Saudara-saudara, biasa kita pakai Efesus ya, yang mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu dan suami kasihilah istrimu. Istri tunduk kepada suami. Bagian ini biasa dijelaskan dalam pernikahan dan sering menjadi senjata untuk bapak-bapak dong. Firman Tuhan bilang istri-istri mesti tunduk. Bapak Ibu, kata tunduk di situ bukan berarti karena suami itu bos, jadi istri harus tunduk. Suami kepala, artinya Bapak Ibu ibarat ini harfiahnya kepala, dan istri di bawah tunduk kepada suami berarti istri di bawah.
berarti kepala ini leher. Kalau suami adalah kepala, maka istri adalah leher. Maka istri menopang suami. Kepala tidak bisa berdiri tanpa leher. Leher pun tidak akan tegak tanpa kepala. Karena itu suami dan istri mesti saling menghormati, bukan soal siapa yang kepala, atau nanti siapa yang jadi ekor, atau nanti siapa yang lebih berkuasa, dan nanti siapa yang ada di bawah. Dan untuk itu semua tidak ada cara lain kecuali hadirkan Kristus dalam rumah tanggamu, khusus buat saudara Ruan dan saudara Bernard. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, seluruh kebaikan Allah itu hanya terjadi kalau kita menghadirkan Kristus dalam kita berumah tangga. Pengantin di Kana beruntung karena mereka mengundang Kristus hadir. Beruntung sekali. Bapak Ibu saudara-saudara, pasti ada perbedaan kalau Kristus hadir dalam rumah tangga dan kalau Kristus tidak hadir dalam rumah tangga. Kalau Kristus hadir, maka rumah tangga itu akan start dengan rasa aman, tentram, harmonis di dalam rumah tangga. Tapi kalau Kristus tidak hadir, Bapak Ibu saudara-saudara, lama-kelamaan rasa aman, tentram, harmonis itu dia bisa merosot menjadi seperti hotel. Bapak Ibu, kalau hotel dan rumah, perbedaannya itu kalau hotel kita check in, check out suka-suka. Siang kah, malam kah, check in, check out suka-suka. Kalau rumah tangga itu tidak. Sekali check in susah, check out. Tapi karena Kristus tidak hadir, Bapak Ibu saudara-saudara, lama-kelamaan check out gampang. Ya, bahkan mungkin ada yang check out di sini, check in di sini, check out di tempat lain. Yaitu kalau Kristus tidak hadir. Sebaliknya kalau Kristus hadir, sekalipun ada problem, ada masalah, pasti ada pertolongan. Seperti perkawinan di Kana, sekalipun ada problem, ada masalah, pasti ada pertolongan. Dan karena ada pertolongan, maka selalu akan ada pengharapan. Dan karena ada pengharapan, selalu ada bahagia. Itu bedanya kalau Kristus hadir dan kalau Kristus tidak hadir. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara berpikir Kristus mau hadir dengan tidak hadir dalam rumah tangga sama saja. Tidak. Pasti ada perbedaan. Tidak mungkin Kristus ada dalam kita berumah tangga, lalu kita berumah tangga akan sama dengan Kristus yang tidak hadir dalam rumah tangga. Ada Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka itu kuncinya adalah selalu menghadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu. Undang Tuhan masuk dalam rumah tanggamu. Untuk saudara Iwan dan Berna, selamat menikmati kebaikan-kebaikan dari Allah. Selamat menikmati berkat-berkat dari Allah. Dan selamat menempuh hidup baru. Tuhan memberkati. Amin. Paduan suara Yoskom diberi kesempatan untuk membawa pujian kepada Tuhan. Salatlah, hadir.
dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat. Kita mengaku percaya kita sesuai pengakuan iman kita di tanah Papua kita berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya pada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memelihara gereja Kristen di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang melalui memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kebenaran kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang kebenaran Allah. Aku mengaku bahwa gereja Kristen di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu kesatuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Aku percaya Allah yang kekal menurut Jemaat 280 dan 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, teragungkannya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, jadi suci di dalamnya. Tuhan Allah yang sudah menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, dan yang di dalam Yesus Kristus menebus persekutuan hidup manusia dalam lembaga pernikahan dari kuasa dosa dan maut. Dialah juga memanggil saudara-saudara ke dalam persekutuan hidup sebagai suami dan istri. Persekutuan hidup suami istri adalah bagian dari rencana Allah dengan seluruh ciptaannya, dan secara khusus ditetapkan Tuhan sebagai rahasia dari gambaran hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya, sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 29, Kejadian 2 pasal 8 sampai 25, Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Suami adalah kepala rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sebagaimana jemaat mengasihi Kristus Tuhannya, demikian hendaknya seorang suami mengasihi istrinya, dan sebaliknya seorang istri mengasihi suaminya. Lembaga pernikahan Kristen sebagai bagian dari rencana Allah diamanatkan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus.
yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaatnya. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat kepada kedua mempelai. 1. Hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga mereka pada Allah dalam segala hal. Tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup suami istri hendaklah didasari oleh persekutuan dengan Roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Allah. 2. Persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah menjadi berita dan kesaksian hidup yang melukiskan atau menyaksikan kepada dunia tentang kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. 3. Hendaklah persekutuan hidup suami istri dilandasi dan ditumbuhkan secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. 4. Hendaklah suami istri sehati sepikir, teguh dan kuat di tengah pencobaan hidup, dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala bagi hidup rumah tangga suami istri yang memberkati dan mengukuhkan dengan kasih. Dua mempelai disilakan dalam saling berjabat tangan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Hendaklah saudara di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari Berna Randa Bunga sebagai istrimu yang sah? 2. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia, baik di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? 3. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? 4. Adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya, bahwa saudara tidak akan meninggalkan dan menceraikan istrimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudara Irwan Kabisa, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku dan berjanji. Saudari Berna Randa Bunga, hendaklah saudari di hadapan Tuhan Allah Bapa dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus. 4. Adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di hadapan jemaatnya, bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Saudari Berna Randa Bunga, apakah jawabmu? Ya, dengan pertolongan Tuhan, saya mengaku. Jemaat Tuhan, kita menyanyi Kidung Jemaat 392 bait 1, Ku berbahagia yakin kedua.
Berna Randa Bunga, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Ingatlah selalu betapa aku sangat mencintaimu. Irwan Pabisa dan Berna Randa Bunga, berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, saya meneguhkan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil Tuhan menjadi satu. Nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati nikah ini dan melindunginya dengan kekayaan kemurahan Allah. Tuhan menyinari nikahmu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Dalam cinta kasih Tuhan berikat janji setia di hadapan Tuhan dan umatnya. Kau kini jadi satu dalam rangkaian hidup baru. Jika Tuhan bersatukan, tak dapat dipisahkan, Selamat menempuh hidup baru, saudaraku, selamat menempuh hidup baru. Kasih Yesus besertamu, berkat yang melimpah itu doaku.
persembahan syukur dan persembahan sulung dari kedua mempelai dan keluarga. Nanti setelah Bapak Ibu Saudara meletakkan persembahan di tabut yang diletakkan, keluarga boleh meletakkan persembahan sulung di tempat yang telah disiapkan di bagian hati. Sukacita di hatiku, aku bersyukur, bersukacita kasih waktuku, bersukacita kasih waktuku.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Di sore hari ini kami datang ke hadapan hadirat Tuhan dan kami menaikkan syukur kami, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu saja. Sebab Engkau Allah layak ditinggikan, diagungkan selama kami ada. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau hadir di dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini, sehingga segala sesuatu boleh terjadi menurut kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan selalu mengingatkan mereka supaya dalam menjalani ibadah rumah tangga ke depan, mereka selalu menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga mereka, supaya ketika datang persoalan, ketika datang masalah, Tuhan ada memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar dari segala persoalan hidup yang mereka alami. Tuhan berkati kedua anak-Mu ini, anak-Mu Irwan sebagai seorang abdi negara. Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan ada padanya, supaya menjadi seorang abdi negara yang bekerja dengan benar-benar bertanggung jawab, terlebih takut akan Tuhan. Dan juga anak-Mu Berna sebagai seorang perawat, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga lindungilah dia dalam setiap langkah kehidupannya. Tuhan, hamba mohon kepadamu, berkat Tuhan Engkau nyatakan bagi keluarga yang baru dibentuk ini, bagi suami istri ini. Biarlah segala hal yang menjadi cita-cita keinginan mereka dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan juga memberkati, menyertai
orang tua dari Irwan dan Derman. Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan panjang umur, berkat-berkat bagi orang tua dari Irwan dan juga Derman. Biarlah mereka selalu menjadi orang tua yang setia mendampingi kedua anakmu ini. Keluarga besar dari Irwan dan juga dari Derna, hamba mohon Tuhan memberkati, menjaga mereka semua, baik yang ada di dia maupun yang ada di Taman Raja dan yang ada di mana saja. Tuhan, keluarga merencanakan akan melakukan resepsi pernikahan di gedung KSL. Hamba mohon cuaca yang ada Tuhan teduhkan, Tuhan beri cuaca tetap baik supaya rencana resepsi dari kedua anakmu ini boleh berlangsung dengan segala baik. Dan dari semua yang terjadi, nama Tuhan saja yang akan memuliakan. Tuhan, Engkau berkenan memberkati semua kami yang mengambil bagian dalam sukacita bersama Irwan dan Derna. Tuhan kenal kami, Tuhan tahu segala keperluan hidup kami. Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan kami. Tuhan, berkatilah kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami hanya seorang hamba di hadapan Tuhan. Kami hamba-hamba yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Karena itu hamba mohon Tuhan, cukupkanlah kami dengan hikmat-Mu, berikanlah kami pengertian, Roh Kudus Tuhan ada pada kami, supaya kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami dengan takut akan Tuhan. Akan Tuhan, Tuhan memberkati anakmu Ali dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang anak di negara. Manuel yang sudah mengiringi dengan keyboard, juga anakmu Evan Sekandar sebagai yang memimpin puji-pujian. Tuhan juga memberkati ini ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mohon Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkat-Nya dan pergilah dengan sukacita. Allah sumber cinta kasih memberkati engkau agar hidupmu selalu menghasilkan banyak kebaikan dan melindungi engkau agar engkau terpelihara dari segala mara bahaya. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya sehingga engkau dikuatkan dan selalu hidup dalam kasih-Nya dan memberi engkau kasih karunia agar pada saat hidup terasa hampa tanda pengharapan menyala di jalan-Mu. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kasih ilahi menyejukkan jiwamu dan memberi engkau damai sejahtera agar engkau memuliakannya kini dan selamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, ketua yang kita sebut nama keluarga
selanjutnya masih dalam agenda kerja. Berikut penandatanganan berita acara pernikahan Jemaat GKI Kabupaten Bangpur. Nantinya akan dipandu oleh Bapak Penatua Bapak Penatua Bapak. Silakan untuk mengatur penandatanganan berita acara pernikahan di Saudara terkasih Irwan Pabisa dan Bernard Rangga Bunga, Sabtu 17 Januari 2026 dengan surat pernikahan nomor 40/J datar 3/1 Romawi 2026 di Jemaat Sinten Nasr Warambur. Kedua mempelai kami persilahkan untuk menandatangani surat berita acara pernikahan di hari ini. Irwan Pabisa kami persilahkan. Terima kasih. Bernard Rangga Bunga. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Orang tua mempelai perempuan. Terima kasih. Saksi mempelai perempuan. Terima kasih. Terima kasih. Acara pernikahan GKI Sinten Nasr Warambur atas nama Irwan Pabisa dan Bernard Rangga Bunga diucapkan terima kasih. Berita acara pernikahan di gereja. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang saya berani kenalkan Tuhan, kepada Bapak yang mengambil dan penambah yang dari ujian di hari ini, kepada Bapak Doneng, dari ujiannya Bapak Doneng, dan juga Bapak Kepala Suara dari Yasko yang sudah memberikan Tuhan dari ujiannya, kepada Bapak Kepala Suara dari Jemaat yang menguji membantu saudara itu berkali. Dan ucapkan juga terima kasih atas kehadiran keluarga, jemaat dalam pemberkatan kita kedua saudara kita di hari ini dalam berkati dengan kita. Selamat sore, salam. Untuk selanjutnya bisa. Jemaat nomor 413 baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua. Baiknya yang kedua, pelayan dan juga kedua mempelai bersama dengan orang tua dan rekan-rekan majelis akan mengambil tempat di depan untuk menerima salam dari Bapak Ibu. Dan untuk tertibnya pemberian salam akan dimulai dari Bapak Ibu yang duduk di sebelah paling timur atau sebelah kiri saya dan diikuti dengan sebelah barat dan juga dari luar. Tuhan pimpin anakku dan kalimat-kalimat.
1, 2. Izin Bapak ke samping sebentar dulu. Ayo semua lihat kamera. 1, 2. Kakak senyum lagi. 1, 2. Oke. Ayo semua senyum. 1, 2. Oke. Ya 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke. Ayo semua senyum ya. 1, 2. 1, 2. Lagi 1. Jangan berkedip ya. 1, 2. Penjarakan sipil atas nama pasangan suami istri Irwan Babisa dan Berna Randa Bunga. Hari Sabtu tanggal 17 bulan Januari tahun 2026, Jemaat GKI Sikem Nasaret Orampur Yafas Klasis Biak Selatan yang kami hormati pelayan jemaat dan majelis jemaat GKI Sikem Nasaret Orampur Yafas Biak, yang kami hormati pasangan suami istri yang berbahagia di hari ini, yang kami hormati keluarga besar Babisa Latu dan keluarga Kristina Mindaun dan keluarga Liko, yang kami hormati keluarga besar Tambi, keluarga Umpapar dan keluarga Dudu dan keluarga Desi Randa Bunga dan keluarga-keluarga terkait lainnya. Pertama-tama kita patut mengucap syukur atas berkat dan perkenan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua yang hadir di tempat ini untuk secara bersama-sama menyaksikan peristiwa penting yang terjadi di hari ini, yaitu pencatatan sipil yang terjadi di hari ini, yaitu pernikahan kudus. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan yang kita sudah lalui secara bersama-sama. 2. Pembacaan biodata pasangan suami istri. 3. Arahan singkat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang 4. Penandatangan pada register akta perkawinan. Yang 5. Penutup. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pembacaan biodata pasangan suami istri. Pembacaan biodata pasangan suami istri. Akta perkawinan warga negara Indonesia, nik suami 91010806870001, nik istri 73260460790001. Pada hari ini Sabtu tanggal 17 bulan Januari tahun 2026 pukul 16.00 atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dibiak bahwa pasangan suami Irwan Babisa, anak ke-10 laki-laki dari Bapak Natu dan Ibu Liko, dan pasangan istri Berna Randa Bunga, anak kelima perempuan dari Bapak William Pabida dan Ibu Rusduna. Perkawinan mereka telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta DPL Lutke SSI Telo pada tanggal 17 bulan Januari tahun 2026 di Jemaat GKI Sikem Nasaret Orampur Klasis Biak Selatan. Pencatatan perkawinan ini disaksikan oleh 2 orang saksi. Saksi pertama,
Suhardi, saksi kedua, Andreas Parorongan. Dengan demikian pembacaan derdaka pasangan suami istri telah selesai. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu arahan singkat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan rujukan dari kitab suci masing-masing agama yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama Islam. Dan bagi mereka yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan pada kantor urusan agama. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 termuat beberapa hal yang harus dilakukan yang sangat penting dalam perkawinan menurut pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera berdasarkan Tuhan yang Maha Kuasa. 1974 tentang perkawinan bermanfaat bagi kedua mempelai atau pasangan suami istri yang berbahagia di hari ini. Dengan demikian arahan singkat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah selesai. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu penandatangan pada register akta perkawinan. Dengan penandatangan bersama pada register akta perkawinan yang merupakan bukti bahwa pasangan suami istri Irwan Babisa dan Berna Randa Bunga adalah sah perkawinannya dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan resmi, kami dengan kedudukan telah mencatat peristiwa penting yang terjadi di hari ini, yaitu pencatatan sipil
Selamat berbahagia bagi keluarga besar Pabisa, keluarga Latu dan keluarga Krishna Mundiu dan keluarga Lipo. Selamat berbahagia bagi keluarga Tamim, keluarga Umpapar dan keluarga Budung dan keluarga Desi Randa Bunga dan keluarga-keluarga terkait lainnya. Terima kasih kepada pelayan jemaat Ibu Pendeta Dewi LK SSC Telo dan Majelis Jemaat DKI Sikem Nasari Parampur yang telah menyiapkan tempat untuk kami pelaksanaan pencatatan sipil. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta dan Majelis Jemaat. Akhir kata, kami petugas pelaksanaan pencatatan sipil sekali lagi mengucapkan selamat berbahagia bagi pasangan suami istri. Tuhan memberkati bahtera rumah tangga yang baru. Di hadapan pemuka agama, orang tua dan saksi, kami dengan sekedudukan menyatakan bahwa pencatatan sipil atas nama pasangan suami istri Irwan Pabisa dan Berna Randa Bunga adalah sah.